Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini teman-teman baik semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kalau misalnya kurangnya persiapan guru ketika mengajar murid, ketika berdiskusi dengan murid, ataupun ketika menyampaikan materi yang ingin disampaikan. Efektif nggak sih? Bagaimana sih menurut perspektif Quran? Ada nggak ayatnya? Oke, kita akan membahas itu. Jadi baiklah, hari ini kita akan mulai dari yang pertama, yaitu haruslah kita yang namanya menyiapkan materi ketika kita ingin menyampaikan suatu pelajaran. Baik, kita cek di video selanjutnya. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjut dari apa yang telah disampaikan tadi, yaitu adalah seorang guru apabila ingin mengajar maka haruslah kita mempersiapkan yang namanya materi, mempersiapkan namanya persiapan yang lebih matang begitu. Kenapa? Karena seperti dalam Quran surat At-Toha ayat 114. Nah, di ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai pengajar, contohnya saya sebagai pengajar lah ya. Nah, saya yang sebagai pengajar harus mengetahui dulu, harus mempelajari dulu, harus mendalami dulu yang namanya pelajaran yang ingin disampaikan. Supaya apa? Supaya tidak seperti kiasan yang sering dikatakan orang-orang bahwa si buta menuntun si buta. Oke? Nah, maksud dari si buta menuntun si buta adalah yaitu ketika seorang guru sebelum menyampaikan yang namanya sesuatu, sebelum yang namanya menyampaikan materi, nah seorang guru itu seharusnya sudah mempersiapkan dan sudah memahami apa yang ingin diajarkannya gitu. Nah, gimana sih tadi tuh yang dalam surat Toha ayat 114? Bagaimana artinya? Artinya adalah yaitu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut dan juga apa yang berhubungan dengan persiapan seorang guru ketika mengajar, yaitu adalah bahkan seorang nabi pun itu diperintahkan untuk terus menambah ilmu, untuk terus meningkatkan keilmuannya, yang dimana yaitu yang berhubungannya adalah ketika seorang guru mempersiapkan materi. Nah, persiapan ini itu adalah momen bagi guru untuk menambah ilmu, untuk terus belajar, untuk terus mendalami. Supaya apa? Supaya ketika mengajarkan kepada murid itu lebih mudah dimengerti dengan arti yang mendalam, dengan makna yang mendalam. Baiklah, selanjutnya yang kedua kita lanjutkan di kelas. Oke? Kayaknya kita nggak jadi deh record di kampus. Jadi baiklah, yang selanjutnya yaitu yang kedua. Yang tadi kan yang kita sudah membahas yang pertama, yaitu bahwa dalam Quran surat At-Toha ayat 114. Nah, sekarang itu kita akan lanjut yang kedua, yaitu adalah perintah untuk mempersiapkan diri yang terdapat pada surat Al-Anfal ayat 60. Nah, secara kontekstual, ayat ini itu memerintahkan untuk apa? Untuk mempersiapkan kekuatan fisik dan mental dalam menghadapi segala urusan. Yang artinya yaitu adalah, dan siapkan untuk mengabadikan mereka, menghadapi mereka. Nah, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Nah, dari ayat ini dapat kita lihat
bahwa dalam dunia pendidikan, kekuatan diartikan sebagai penguasaan materi dan perangkat pembelajaran. Agar apa? Agar transformasi ilmu dapat berjalan optimal. Nah, oleh sebab itu, ketika kita ingin yang namanya mengajar, ingin yang namanya memberikan ilmu, maka haruslah kita mempersiapkan materi. Karena kekuatan yang diartikan, kekuatan yang ada, yang dimaksud dari surat Al-Anfal ayat 60 ini, yaitu adalah dalam bentuk materi. Nah, ada lagi nih yang ketiga nih, yaitu berbicara berdasarkan ilmu. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa guru yang mengajar tanpa persiapan matang berisiko menyampaikan informasi yang tidak akurat ataupun sekedar asumsi saja. Jadi cuman kayak nebak saja. Nah, dalam ayat surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kau mengikuti apa yang kau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Dari ayat ini, dari arti ayat ini, kita dapat melihat kesimpulan bahwa ayat ini itu menegaskan bahwa setiap ucapan guru di kelas maupun dimanapun itu haruslah didasari oleh perencanaan dan referensi yang valid. Agar apa? Agar apa yang disampaikan oleh guru itu tidak masuk yang namanya kebohongan ataupun hanya asumsi belaka sehingga terjadinya kesalahpahaman. Dan yang terakhir nih, yaitu adalah kualitas perkataan yang berbekas. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 63, persiapan yang baik memungkinkan guru untuk menyampaikan apa? Menyampaikan materi dengan metode yang menyentuh hati. Dalam potongan ayat surat An-Nisa ayat 63 yang artinya, katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Nah, akan tetapi kalau tanpa persiapan, pesan pendidikan sulit tersampaikan secara sistematis dan mendalam kepada peserta didik, sehingga kurangnya kekuatan untuk mengingat apa yang telah disampaikan oleh guru. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan tentang apa-apa saja sih pengaruh yang terjadi ketika seorang guru, ketika seorang pemegang wali murid tidak memahami, tidak mempersiapkan materi yang ingin disampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 kali 11 121, 12 kali 12 144, 8 kali 8 6 kali 4. Yang waras ya, nggak boleh dipelintir, yang waras.